Sekarang mending jadi beban sementara daripada nanti kalian udah lolos banyak di Binomo tambah jadi beban. Astagfirullahaladzim. Ladies and gentlemen, satu-satunya di Pondok Darussalam. Adegan orang lagi ajan. Saya juga bisa beatbox, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya si Baldatana di channel si Ngabak. Oke, ini saya juga udah lama nih Mi. Udah buat video nih. Sekitar berapa ya berarti ya? 1 bulan 2 bulan nih. Oh my god, damn. Sampai ini bapak saya bilang, ini sih mana nih nggak buat konten, jadi ngomong kayak gue Mi. Ya aku langsung ngomong kan, urung ada masalah sing genah, urung ada masalah sing booming dan viral. Nah kebetulan nih ya. Oh iya. Kebetulan siki ana masalah viral soal trading. Bukan Yang trading ya? apa tuh? Itu namanya judi. Oh, yang dikemas menjadi Trading. Trading berkedok judi. Judi berkedok trading. Ah, benar. Dengan gaya, Bo. Dengan gaya. Iya. Terus oh ya, sebelum kita masuk atau pembahasan soal trading tersebut, ini juga kebetulan kan Fami kemarin apa dulu nih? Dulu berarti ya. Tahun kemarin benar, 2021. Ya. 2021 itu memang Fami itu bermain binomo. Nah, sempat itu saya apa? Jual robotnya. Jual robot Auto trade gitu. Jadi dia bermain binomo dan dia jual robot. Yang dimana di luar sana robot itu harganya jutaan. Iya. Dan Fami jual 300 ya dulu ya. Nah, pokoknya ini pengalaman lah soal binomo itu, binary option. Dan juga dulu sempat saya bertanya kepada kami ya Mi ya. Ini binomo itu judi apa bukan sih gitu ya Mi? Iya. Tapi Fami bilang langsung to the point bahwa binomo itu judi, kamu gak usah ikut-ikutan nih. Jadi Fami kayak gitu. Saya itu sebenarnya sudah mau pensi waktu itu. Cuma kan yang namanya pensiun atau berhenti dari sesuatu yang tidak benar itu harus pelan-pelan. Nah sekarang saya sudah 100%. 100% ya. Betul. Oke. Oh ya, sebelum ke pembahasan ini, saya akan kasih cuplikan di mana orang-orang yang mempunyai ilmu dalam trading atau ilmu dalam apa ya, pengetahuan digital ini berspeak up. Monggo videonya. Si Doni Salmanan sama si Indra Kents ini mereka kan korban di awal. Mereka udah cerita ada di videonya. Mereka dibantai sama pendahulunya. Ada pendahulunya, tapi dia nggak mau tampil. Itu orang lama yang lebih sukses dari si Indra Kents ini, cuma dia belum tampil. Nah, banyak orang yang udah dibantai. Si Indra Kents ini, Doni Salmanan mereka korban. Tapi karena mereka masih udah jadi korban, mereka juga menjadi pelaku sekarang. Jadi akhirnya untuk mengembalikan harta mereka itu, mereka juga jadi afiliator untuk membantai orang lain. Dan lebih gila lagi, lebih sadis lagi mereka. Nah itu videonya, jadi benar-benar di situ apa ya, kedua orang tersebut langsung kita sebut aja ya, nggak apa-apa ya, karena memang udah dipublish juga ya, si Indra Kents dan si Doni Salmanan, yang dimana dia itu orang dua itu ternyata korban nih, dan dia kan sekarang menjadi afiliator. Karena sebelum jadi afiliator, dia tuh menjadi korban dari afiliator tersebut. Iya. Oke, sebelum ke pembahasan soal mereka berdua antara Doni Salmanan dan Indra Kents, kita harus tahu dulu afiliator itu apa. Monggo sama pakarnya Albinomo nih, yang dulu sempat Baiklah. luar biasa penghasilannya. Monggo Mi. Jadi itu bukan afiliator ya, tapi afiliasi. Dan yang melakukan afiliasi itu adalah afiliator. Afiliasi itu sebenarnya wajar sih. Jadi kayak di Shopee juga ada afiliasi. Terus kalau kamu daftar bank, terus kamu ngundang orang, terus itu masuknya dalam kategori itu afiliasi. Dan yang orang yang mengafiliasikan atau jadi afiliator itu biasanya dapat bonus dari perusahaan yang dipromosiin gitu. Atau dari aplikasi tersebut ya, Binomo ya. Betul. Oh, dapat penghasilan. Cuma yang lain dari Binomo ini itu pembagiannya itu bisa 50-50 loh. 70-30 atau 50-50 itu bisa. Jadi itulah yang membuat Binomo itu kejam ya. Pokoknya kayak orang top up 100.000 itu kalau mereka lolos semuanya itu
kita sebagai afiliasinya afiliatornya itu dapat 70.000 sampai 50.000 50 sampai 70.000. Itu perbedaannya afiliasi ini sama afiliasi yang lain-lainnya. Jadi bisa dikatakan tuh binomo itu kayak kejam banget masalah afiliasinya itu loh. Makanya banyak yang afiliasi binomo tuh uangnya kaya-kaya. Oh, Tidak ada yang miskin. benar. Tapi yang kalau main itulah yang bikin miskin. Ya, oke. Berarti di sini juga saya dulu juga termasuk afiliasi dalam aplikasi Snack Video. Ya, Jujur aja memang dulu saya juga bermain, tapi bukan soal trading ya. Ini soal saya menarik teman-teman saya untuk memakai kode ref saya. Biar teman-teman saya dapat uang dari aplikasi tersebut sekitar berapa ya? 25.000 apa ya? 25.000 apa 40? Enggak, sorry, 30 atau 25, dan saya mendapatkan lebih dari apa yang mereka dapatkan. Ya. Jujur dulu memang pas lagi saya ditarik sama teman saya, jadi saya punya afiliasi dari teman saya dari Jawa Timur. Dan di situ saya berpikir, wah, teman saya dapat penghasilan nih di saat saya memakai kode ref dia untuk join di aplikasi tersebut. Wah, berarti ini harus tugas saya mencari teman-teman saya biar memakai kode ref saya. Dan alhamdulillah penghasilan saya dulu, dan jujur aja ya, kalau Snack Video itu halal. Iya. Karena dia tuh nggak sama sekali kita deposit, sama sekali nggak ngeluarin uang gitu. Terus lanjut ceritanya, saya mengajak Fahmi, terus saya mengajak teman-teman saya, dan saya melihat penghasilan saya dan penghasilan Fahmi dan teman-teman saya itu jauh beda banget. Itulah keuntungan dari afiliasi. Iya. Namanya afiliasi itu nggak ada yang miskin. Afiliasi itu pasti penghasilannya lebih besar. Jujur dulu saya di Snack Video penghasilannya kalau nggak salah 2 JT. Mantap. Dan Fahmi dulu pas itu cerita berapa ratus ya, Mia? Sampai 500. 500 tuh. Padahal setelah saya jadi afiliator ya, afiliasi ya, itu saya langsung ke rumah Fahmi, malah Fahmi pendapatannya itu jauh banget daripada saya. Itulah keuntungan dari afiliasi. Tapi intinya dari pembahasan afiliasi ini, nggak semua afiliasi itu buruk ya. Betul. Tergantung aplikasinya itu merugikan apa enggak. Kalau kayak Snack Video kan dia cuma hanya untuk mempromosikan Snack Video gitu loh. Tapi kalau Binomo kan udah mempromosikan, tapi ya di situ ada judi gitu kan. Iya, benar. Nah, sekarang berarti kita langsung ke aplikasinya nih yang lagi booming-boomingnya soal Binomo. Emang cuma hanya Binomo doang nih yang judi bergedok dengan trading? Enggak. Banyak itu. Apa aja nih contoh? Potek, Olimtrade, IQ Option, IQ Option, terus apa lagi ya? Oxtrade itu yang dipromosi sama yang leg. Nah, itu maksudnya judi itu. Berarti semua yang binary option yang nebak tradingnya cuma hanya 1 menit. Iya, pokoknya yang pokoknya binary option itu semuanya judi lah intinya gitu. Semua binary option. Nah, berarti itu dikhususkan untuk binary option yang hanya menebak berapa detik, berapa menit ya. Pokoknya yang ada waktunya. Itu Nah, kalau yang benar-benar trading itu apa nih? Aku jujur nggak pernah terjun di trading. Kamu kan udah pernah main di mana? Kripto ya? Iya, main di kripto sama forex. Nah, itu gimana tuh bedanya sama binary option? Beda banget. Binary option itu menang kalahnya itu maksudnya dapat uang atau ruginya itu karena di patokan dengan waktu ya. Tapi kalau kripto kayak spot sama forex itu enggak. Kalau spot itu kalau untung itu karena harga kriptonya lagi naik. Kalau harga kriptonya lagi turun ya turun, itu namanya floating loss. Jadi loss sementara loh. Maksudnya rugi sementara. Iya. Itu. Nah, kalau binary option kan enggak, itu langsung kita 1 menit. Nah, itu kita masang buy itu ya, ternyata harganya turun, dia udah loss. Iya. Itu 1 menit doang. 1 menit ya. Dan nggak bisa di stop loss. Nah, kalau forex atau future itu bisa. Jadi semisal kita udah minus nih, wah ini harganya ini kayaknya bakalan turun terus ini. Kita langsung stop loss saja. Maksudnya kita jual rugi daripada rugi semuanya. Oh iya, maksud. Gitu. Oh iya. Jadi intinya kalau
yang benar-benar trading dia tuh berjangka panjang ya Mi ya. Iya. Tapi kalau binary option atau trading yang berkedok judi, Sebenarnya kalau jangka panjang itu investasi kan. Nah, kalau apa namanya itu trading yang buat harian itu namanya scalping. oh sekali. Nah, jadi buat harian ngambil keuntungan dengan jual beli apa namanya cepat ya. Nah, kalau investasi itu kayak itu apa namanya? Kita beli koin terus di hold sampai berapa lama gitu loh. Itu namanya investasi. Ini Itu jangka panjang. Iya, itu Mbok nggak tahu hold itu apa. Hold itu ditahan ya. Ya. Jadi kita kayak nimbun emas lah ya. Kayak Kayak emas kita lah. kayak kita punya jam Rolex ya, kita tinggalin jam Rolex itu di lemari aja udah. Tunggu sampai nanti harganya naik baru kita jual. Itu kan Ya, benar. itu investasi. Benar, klasik itu mahalan. Benar-benar. Nah, itu gimana tuh terkait si siapa? Doni Salmanan dan Indra Ken. Dia tuh memang ternyata dulu menjadi korban dan sekarang menjadi afiliasi dan orang-orang mengatakan afiliator. Itu menurut Anda gimana sebagai mantan afiliator? Saya sebenarnya juga sama ya kayak Sama. Indra Ken. Sama melakukan hal yang dilakukan mereka berdua. Benar. Jadi pertama itu saya korban dulu, kedua jadi melakukan afiliasi, ketiga baru tobat. Bagus sih, benar. Jadi intinya mengaku salah kan? Iya, Mengaku saya salah. tobat sebelum kaya. Oh, siap. Nah, kaya harus kaya raya sih. Baru tobat mungkin. Baru tobat. Tapi nggak tahu juga ya. Iya, udah kaya raya tobatnya ya tobat tinggal tobat tapi uangnya banyak banget ya. Oh iya ya. Nah, kalau saya tobat keadaan sudah punya uang. Oh iya. Dan alhamdulillah aja ya dikasih lah. Maksudnya ya ada lah selain apa itu kerja yang lebih baik pokoknya lah. Nah, Apa yang menghasilkan lebih baik daripada menjadi afiliator yang kerjanya tuh kalau saya kan saya jualan robot. Nah, robot orang yang pengen ikut robot saya itu biasanya bayar 300.000 sama sekalian harus daftar pakai link saya. Iya benar. Nah, itu saya itu double penghasilannya Ya. dari jual robot sama dia loss itu double gitu loh. Terus kalau dipikir-pikir, wah ini saya untungnya banyak. Kalau saya lanjutin itu saya kaya raya. Ya bisa lah kayak Indra Ken lah pokoknya. Bisa. Tapi kalau Indra Ken berhenti, dia sudah kaya raya gitu loh. Oh iya. Ya kan? Jadi Benar. kalau mau berhenti juga duitnya masih ada gitu. Iya. Oke. Sekarang berarti ini nih soal Fahmi kan pernah menjadi korban dari Ya. afiliasi atau afiliator seseorang ya. Lah itu apa ya? Uangnya itu lebih banyak dari penghasilan kamu apa memang 50-50 sama dulu kamu jadi korban itu? Kan contoh nih Indra Ken pernah bilang dia tuh pernah rugi dalam aplikasi tersebut, binomo apa aplikasi apalah yang binary option 2M apa 1M, berarti kan di korbannya gede banget kan Iya. pengeluarannya. Lah itu kamu berapa nih? Kebetulan sih saya keluarnya nggak banyak ya. Makanya ya nggak sampai 5 juta lah alhamdulillah. Berarti 4 juta ke bawah. Iya, 5 juta ke bawah. 5 juta ke bawah. 5 juta ke bawah. Itu di saat kamu jadi korban. jadi korban. Dan sekarang, enggak sekarang, pas lagi tahun lalu tuh, pas lagi kamu masih main binomo tuh, yang setiap aku mau ke rumah Fahmi itu masih dia lagi main binomo terus tuh. Itu pendapatan kamu tuh berapa nih setelah udah menjadi afiliasi atau afiliator? Jadi apa dari binomo itu nggak ada, maksudnya nggak ada income-nya ya, karena kalau main di binomo ya judi banyak gitu loh. Tapi kalau afiliasi itu bisa nih penghasilan saya itu kayak misalnya 1 minggu itu 5 juta itu bisa. Wow, 1 minggu 5 juta. 1 juta 5 juta apa 1 minggu 5 juta itu bisa. Paling gede itu 1 minggu 10 juta pernah. Iya. Itu kalau ditelatenin terus berapa bulan berapa tahun itu ya kaya raya. Iya sih. Apalagi Indra Ken itu membernya banyak lah. Saya membernya cuma 300. Oh Indra Ken berapa puluh ribu itu. Iya. Dan uangnya berapa puluh juta ratus juta. Betul. Apalagi dia selebgram ya, Mi. Selebgram, apalagi Doni Salmanan. Oh iya. Meledak karena mendonet Reza Arab. Itu masuknya marketing itu. Biar membernya tambah banyak. Iya, trik lah ya. Yoi, betul sekali. Iya. Memang sekarang agak susah ya membedakan. Ini khusus untuk orang Islam ya. Kita agak susah ya orang-orang yang bermain judi itu, tapi dia mengucapkan alhamdulillah padahal dia lagi bermain judi. Susah memang ya. Seperti saya ingin teriaki. Ya, yang saya lihat ya Mia di konten-kontennya Doni, kita kan lebih ke arah ke Doni Salmanan ya, karena dia Islam. Kalau Indra Ken kan dia bukan Islam. Nah, kita karena kita Islam, kita melihat di konten Doni Salman dia sering mengucapkan alhamdulillah, Assalamualaikum. assalamualaikum. Seperti saya. Iya. Bikin video. Oh iya.
Padahal dia tuh lagi bermain judi, tapi dia mengucapkan kalimat Allah gitu loh. Iya, Itu yang bikin aku kayak, lah ini judi apa bukan sih? Kok dia bilang assalamualaikum? Atau mungkin harus balance. Apa tuh? Balance itu katanya 50 judi, 50% lagi itu bersyukur kepada Allah. Jadinya dosanya nggak ada. Wah. Oke, nih, aku baru-baru ingat nih. Pertanyaan yang mau aku tanyakan kepada kamu nih. Ya. Dulu kan aku juga sempat mau main binomo ya, atau judi lah, judi berkedok trading itu, tapi langsung ditampar sama kami dengan omongan itu judi. Akhirnya aku nggak mau bergerak. Tapi di situ ada dorongan dari teman tuh yang bilang, ini kalau semisal kita main binomo kalau cuma asal nebak itu dikatakan judi. Tapi kalau semisal kita tahu grafiknya, kita tahu apa tema-tema dan lain-lain gitu kan, triknya itu nggak bisa dikatakan judi karena kita situ mikir itu gimana nih para orang-orang yang mengatakan seperti itu. Dan itu juga teman Anda yang bilang seperti itu. Iyalah. Adik Anda. Kita sebut namanya. Jangan Jangan ya. Adik Anda bilang seperti itu Ini nih. seperti ini brother ya. Gimana monggo? Yang namanya binomo itu atau segala sesuatu yang kita lakukan berdasarkan meta. Tahu meta nggak? Meta tahu. Strategi. Ya. Nah, tapi strategi ini kita masukkan ke dalam aplikasi yang hanya ada 2 opsi, atas atau bawah, dan itu adalah menang atau kalah. Ya. Tapi kalahnya kayak ngetona duit ngono lho. Itu namanya judi, bray, gitu loh. Mau kamu pakai strategi apapun itu, mau pakai doa tahajud, apa itu, Pakai teori santri. mikir. Tulan bakarat iso. Jadi bakarat, apa? enggak tahu ya. Bakarat itu judi. Jadi itu menebak warna merah sama biru tok. Berarti hampir sama dengan binomo tersebut. Iya, ibaratnya kita itu kayak ngapalin pola doang. Merah biru. Wah, ini biru terus nih, pasti habis ini merah. Itu kan sama aja kita pakai pola. Wah, ini kayaknya birunya udah lama banget ini. Coba kita memasang merah. Ibaratnya gitu. Itu sama diterapin di binomo. Wah, ini udah naik terus ini. Ini harusnya pembalikan, kita sell. Itu namanya tuh menebak. Pasti itu menebak ya. Iya, itu pakai unsur pola. Dan ini ada satu video yang dimana ini dulu kita tonton dulu. Ya, betul. Karena misalnya saya nebak 1 menit lagi akan naik atau turun, ya betul. Ketika saya pakai real account, cukup sama dia 1 detik aja. Yang harusnya saya tebak naik dibikin turun dulu lalu naik, saya udah kalah. Gitu loh. Terus belum lagi account saya di binomo, saya transfer 5 juta, saya sisa 2 juta saya biarin aja karena waktu itu kan buat Kak Ruth coba-coba gitu. Akhirnya Kak Ruth juga nggak mau nyoba, dibiarin duitnya. Tiba-tiba saya dapat email, uangnya habis. Loh, kok bisa? Gila kan, gue taruh di rekening, gue nggak pakai habis. Ternyata didiamin, hilang. Ternyata dipotong biaya admin. Biaya adminnya ternyata ini dipotong 140.000. Katanya itu sudah ada di agreement. Totally bullshit. Gue sekarang buka akun di Forex, gue taruh di Orbitrade misalnya. Sampai mati juga nggak akan habis. Betul. Itu nunjukin apa? Nah, itu videonya dimana orang udah menaruh uang ya 5 juta di aplikasi tersebut ya, Mi. 5 juta. Dan tersisa 2 juta tuh di aplikasi. Dan dia tuh karena mindsetnya memang taunya itu trading. Kalau kita naruh duit di situ tuh aman-aman aja. Ternyata udah hilang tuh, Mi. Dengan alasan dalam aplikasi tersebut, dalam alasan binomo tersebut, itu untuk biaya admin. Itu gimana, Mi? Apakah kamu pernah menaruh uang di binomo selama beberapa hari terus uangnya hilang? Apa langsung ditarik semua, di WD semua? Jadi saya pernah naruh uang itu paling lama itu 1 minggu. 1 minggu. 1 minggu itu uangnya dikit lah, 500.000. Hmm. Itu kalau biaya admin itu biasanya 1 bulan sekali. 1 bulan sekali itu berapa ribu gitu. Biasanya di email dari Gmail email dari binomonya. Biaya langgananmu sudah dekat. Itu ibaratnya kamu ini bentar lagi suruh bayar pajak ibaratnya gitu. Pajak binomo gitu loh. Tapi kalau pajaknya sampai segitu banyaknya itu sebenarnya nggak mungkin sih. Itu kayaknya akunnya di kena phishing ya. Kalau nggak kena skimming orang. Jadi itu MyList kita, email sama password kita itu biasanya di-dump sama hacker. Habis itu di-checking satu-satu binomonya. Kalau ada saldonya di WD itu. Di withdraw, tapi nggak ke rekening kita, ke rekening pakai aplikasi, pakai alat pembayaran luar negeri lah pokoknya lah. Itu bukan alat pembayaran Indonesia, jadi itu kan nggak bisa ke tracking siapa yang nge-hack.
Itu biasanya gitu. Kalau biaya langganan itu enggak sih. Biaya langganan itu enggak seberapa. Kalau sampai 2 juta itu kebangetan sih. Iya, itu aku lihat di video tersebut tuh. Kalau itu pun terjadi berarti fix, berarti binomo scam gitu. Cuma kan saya nggak pernah ngerasain seperti itu. Ngeri banget ya. Dan mungkin segitu saja ya video dari kami tentang binomo atau binary option, yang dimana dia itu judi berkedok dengan trading. Ya, betul sekali. Dan ini bagi para fans ya Indra Ken yang ngefollow, terus Doni Salmanan juga ngefollow, ya tolong di unfollow ya menurut saya, karena Anda mengikuti orang yang salah gitu loh. Saya saja judi nomonya tidak dilanjutkan. Iya. Saya punya judi nomo ini. Judi nomo itu udah lumayan terkenal ya. Di Facebook juga terkenal. Iya. Di Instagram enggak sih, di Facebook terkenal lah. Terus tiba-tiba saya berhenti, tidak ada kabar. Member-member saya bertanya, kalau saya lanjutkan nanti mereka tambah miskin, Oh, iya. saya tambah kaya dan dosanya banyak. Iya, Saya benar. tidak mau gitu ya. Betul sekali, betul sekali. Ya intinya seperti itulah ya. Kalau semisal kita mau mencari uang ya, kita harusnya tanya-tanya dulu, jangan asal langsung gerak gitu loh. Udah nggak apa-apa, ini aku percaya sama satu orang. Harusnya kita tanya satu orang lagi gitu loh. Contoh yang pas dulu aku mau main binomo juga itu, aku tanya-tanya banyak orang. Terutama aku tuh pengen tanya sama bojone Bayuku ya, Mas Rifki itu, binomo atau binary option tersebut itu haram apa halal gitu loh. Itu pas lagi belum booming tuh, belum viral terkait afiliator ini. Itu aku aslinya mau buat konten sama Mas Rifki, dan dulu juga sempat kita mau buat konten ya Mei, tapi nggak jadi ya. Bahas soal itu juga, apakah ini judi apa enggak gitu loh. Ternyata sekarang benar-benar udah jelas bahwa si trading itu, aplikasi trading binomo itu benar-benar judi. Bukan hanya binomo doang, tadi ada forex, Ya. ada Olim Trade. Pokoknya Bukan forex itu nggak judi. bukan forex, Olim Trade, terus All-in trade, Quotex, Kotex. IT option, Oxtrade, Intinya all-in trade. yang ada di ini ya, iklan-iklan YouTube ya Mi ya. Iya. Oh iya. Dan para influencer yang mempublish ini loh trading dengan cara gampang. Oh iya, juga ada satu video loh Mi, bukan satu video sih. Ada satu influencer pilot, dia juga terjun Ya di dalam itu Oxtrade. Oxtrade ya maksudnya. Nah, itu. Dia sampai beli mobil, terus Sudah juga bagus-bagus nerbangin pesawat. Iya loh. Satu orang. benar, aku juga kota. kaget, benar. Dan view-nya sekarang udah turun. Malah Benar. mainan judi. Kemarin judi. Dan dia deposit 500 juta, pendapatan 1,2 M. Dan dia dipublish, tapi view-nya kecil. Wah. Ya itulah intinya lah, namanya orang judi itu yang minat itu nggak ada menurut saya. Apalagi yang like gitu loh. Satu nggak pakai narkoba, tapi malah judi sama aja bohong. Oh iya. Ya mungkin segitu aja. Kalau kita lanjutin malah ujung-ujungnya yang gibah ya. Ini kita gibah setelah ini. Gitu Iya loh. bener. Aduh. Ya terima kasih dari kami. Semoga ada manfaatnya. Betul. Intinya jangan sampai kita bermain binomo, apapun alasannya, mau coba-coba, mau cobi-cobi, pokoknya jangan. Kayak apa tuh, tanya dulu sebelum kita melakukan itu. Ya terima kasih dari kami. Saya Sihe. Saya Mami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.